Nah, soal berikutnya, pada proses spesialis transduksi. Jadi transduksi ini adalah salah satu reproduksi generatif pada bakteri yang melibatkan virus salah satunya ya. Jadi ini terjadi transfer gen, di mana transfer gennya ini dibawa oleh virus. Itu transduksi ya, transduksi khusus, spesialis transduksi gitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa terdapat virus yang menginfeksi sel inang, yang ini sel inang. Nah, yang di sini adalah materi genetik. Yang merah ini adalah materi genetik dari virus, dan yang hitam ini adalah materi genetik dari si bakterinya. Pernyataan yang A, proses ini berlangsung hanya pada siklus lisogenik. Ya, benar sekali ya. Jadi reproduksi atau daur pada virus itu ada dua ya, ada siklus lisogenik dan juga siklus litik. Nah, bedanya kalau siklus litik, ketika si virus ini menginfeksi bakteri, dia langsung akan mengambil alih proses-proses yang terjadi pada sel inangnya. Setelah itu dia akan membuat virus baru dan langsung pecah ketika virus barunya itu sudah matang. Tapi pada siklus lisogenik, ketika sel virus menginfeksi sel inang, dia akan memasukkan materi genetiknya, dan materi genetiknya ini akan menyisip pada materi genetik sel inang. Seperti yang kita lihat di gambar A ya. Di sini kita melihat bahwa antara materi genetik si virus yang warna merah dengan materi genetik bakteri yang berwarna hitam ini menyatu. Jadi materi genetik si virus ini menyisip pada materi genetik si bakteri. Jadi benar sekali bahwa proses ini berlangsung hanya pada siklus lisogenik. Kalau pada siklus litik dia langsung akan mengambil alih, bukan menyisip, gitu ya. Yang B, proses transduksi tersebut memerlukan bantuan dari lingkungan agar berhasil. Nah, ini salah ya. Proses transduksi ini merupakan reproduksi generatif secara alami. Di lingkungan bebas, ini terjadi secara alami. Jadi tidak perlu ada bantuan dari lingkungan atau campur tangan dari manusia. Ini terjadi secara alami. Jadi secara otomatis bahwa jawaban B ini salah. Yang C, transduksi tipe ini dapat dilakukan baik oleh virus virulen maupun temperate. Nah, ini juga salah ya. Kalau virus virulen itu biasanya dia akan melakukan reproduksi dengan menggunakan siklus litik. Virulen ini yang lebih cenderung menyebabkan penyakit ya. Dia akan menggunakan siklus litik. Jadi ketika dia menginfeksi, dia ambil alih si inangnya dan dia akan membuat bereproduksi, membuat virus-virus baru. Ketika matang, virus itu akan pecah. Virus yang pecah itu akan menyebar dan menginfeksi lagi. Nah, itu biasanya dilakukan oleh virus virulen. Tapi kalau yang siklus ini, lisogenik, ini dilakukan oleh virus temperate. Itu ya, perfect. Lalu yang D, pernyataan C ini salah. Yang D, jika proses E dilanjutkan, yang ini, virus yang membawa sebagian materi genetik bakteri dapat diinsert ke dalam genom bakteri yang telah menyatu. Nah, jadi gini, yang E ini kita lihat bahwa si virus ini materi genetiknya ada yang berwarna merah dan hitam. Nah, tadi kan kita lihat kalau yang merah ini materi genetik dari si virus, yang hitam adalah materi genetik bakteri. Jadi di sini dikatakan bahwa kalau proses ini dilanjutkan, artinya virus ini pecah, virus yang mengandung materi genetik bakteri pecah, maka otomatis materi genetik bakteri ini dibawa oleh si virus. Nah, ketika menginfeksi bakteri yang baru, bisa jadi materi genetiknya itu akan bergabung dengan materi genetik bakteri yang sebelumnya dibawa. Ini akan bergabung dengan materi genetik dari bakteri yang baru. Jadi bisa terjadi penyatuan antara materi genetik bakteri yang sebelumnya diinfeksi dengan bakteri yang saat ini diinfeksi. Itu disebut dengan transduksi, di mana materi genetik itu terjadi transfer materi genetik itu dibawa oleh virus. Jadi pernyataan D benar. Benar, salah, salah, benar.